Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran tafsir dengan kitab Durusun Minal Qur'anil Karim. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu surat Al-Ikhlas. Suratul Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Baik, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan surat Al-Ikhlas, ada baiknya kita baca dulu surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Selanjutnya, penulis di sini mengatakan, qalal kafirun, orang-orang kafir berkata, lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, sif lana rabbak, sifatilah kepada kami Rabbmu. Fa anzalallahu surat Al-Ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ikhlas. Jadi di sini adalah sebab nuzul atau sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Ma'anil kalimat, makna-makna kata. Ahadun, maknanya wahid, yaitu satu atau esa. As-samadu, artinya apa? Alladzi yahtaju ilaihin nas, yang dibutuhkan oleh manusia, wala yahtaju ilaihim, dan tidak butuh kepada mereka, pada manusia. Ad-daimul baqi alladzi la yamut, yang selalu ada atau yang selalu ada yang tidak mati. Ini makna dari as-samad. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, kufuwan, artinya syabihan. Ya, artinya semisal. Selanjutnya al-ma'na. Ya, makna surat secara umum. Qul, katakanlah ya Muhammad, wahai Muhammad, Allahu wahid. Allah itu esa. Wahidun. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Wala waladun lahu wala walid, yang tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki orang tua. Wala ahada mithlahu, dan tidak ada seorang pun yang serupa dengannya. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan membicarakan seputar dari surat Al-Ikhlas ini. Jadi yang pertama, surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ini Masya Allah ya. Jadi orang yang baca surat Al-Quran ini, ya berarti dia sebanding, bacaan surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya, artinya kalau dia baca 3 kali, berarti dia sebanding dengan bacaan satu Al-Quran penuh. Ya. Dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW, walladzi nafsi biyadih, ya, demi jiwaku yang berada di tangannya. Ya. Nabi SAW bersumpah di sini, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Ya. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Bahwasannya, iya, yaitu surat Al-Ikhlas ini apa? Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua adalah surat perlindungan.
Ya, jadi surat Al-Ikhlas ini termasuk surat perlindungan yang dibaca ketika hendak tidur bersama surat Al-Falaq dan juga Al-Ikhlas. An-Nas maksudnya. Ya. Yang juga dibaca dengan surat Al-Falaq dan juga An-Nas. Di mana Nabi SAW ya, dalam sebuah hadis yang sahih ya, yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya, apabila kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi. Ya, dahulu apabila beliau ini hendak menuju kasurnya, ranjangnya, kulla lailah, setiap malam, jama'a kaffaihi, ya, mengumpulkan dua tangannya dulu Nabi SAW. Thumma nafatha fihima, kemudian ya, meniupkan kepada kedua tangan tersebut, faqara'a fihima, dan membacakan pada kedua telapak tersebut qul huwallahu ahad, ya, surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, wa qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, wa qul a'udzu birabbin nas, dan surat An-Nas. Thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadih, kemudian mengusapkan dengan kedua telapak tangan tersebut ya ke bagian tubuhnya yang sampai, yang bisa, ya. Yabda'u bihima ala ra'sihi, ya, beliau memulai dari kepala dulu, wa wajhihi, kemudian wajah, wa ma aqbala min jasadih, dan bagian depan dari badannya. Yaf'alu dzalika thalatha marrat, dan Rasulullah SAW melakukan hal tersebut berapa kali? 3 kali. Ya. Kemudian yang ketiga di sini, ternyata surat Al-Ikhlas ini menjadi sebab untuk masuk ke dalam surga bagi pembacanya. Insya Allah, ini keutamaan yang tidak main-main ya. Jadi orang yang baca surat Al-Ikhlas ya, ini menjadikan sebab bagi para pembacanya ini untuk masuk ke dalam surga. Dan ini sebagaimana hadits yang sahih yang diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Beliau berkata, aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menceritakan bahwasannya aku datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasami'a rajulan, ya. Maka Nabi SAW ini mendengar seorang laki-laki yaqra'u qul huwallahu ahad Allahus samad, ya. Seraya membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat, telah wajib. Ketika mendengar itu, Abu Hurairah heran, ya. Maka beliau bertanya, faqultu, aku berkata, wa ma wajabat, apa yang telah wajib? Qala al-jannah, ya. Beliau bersabda apa? Telah wajib baginya surga. Subhanallah. Ya, di sini di antara keutamaan yang sangat agung bagi orang-orang yang membaca surat Al-Ikhlas, ya. Kemudian kita pindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu asbabun nuzul, ya. Sebagaimana tadi sudah disinggung ya di atas, bahwasanya sebab turun ayat ini adalah karena orang-orang musyrikin ya datang kepada Rasulullah SAW, kemudian meminta kepada Rasulullah untuk mensifati Rob ya yang disembah oleh Rasulullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi, ternyata Allah Subhanahu wa taala turunkan surat ini ya sebagai apa? Sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan terakhir, ya, di sini penjelasan ya, secara rinci sedikit, ya. Sebelumnya sudah dijelaskan maknanya secara umum. Yang pertama di sini penjelasan ayat, dinamakan surat Al-Ikhlas karena ini bentuk pemurnian bagi Allah Ta'ala dari segala aib dan sifat kurang, dan menetapkan bagi Allah sifat-sifat yang baik. Ya. Jadi surat Al-Ikhlas ini kenapa sih dinamakan surat Al-Ikhlas? Ya, karena surat Al-Ikhlas ini bentuk pemurnian bagi Allah Ta'ala dari segala sifat aib dan juga sifat kurang, dan menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat yang baik. Ya. Di situ ada sifat aib atau buruk yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Lam yalid wa lam yulad, ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan, ya. Yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ya ada sebelum segala sesuatu itu ada, ya. Yang namanya kalau dia beranak ya, otomatis apa?
ya berarti sebelumnya juga dia ini diperanakan gitu. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari sifat Allah, ya dari diri Allah Subhanahu wa taala sifat kurang tersebut, ya, yang menunjukkan akan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini sebagai bantahan bagi orang-orang Nasrani, ya, yang menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah anak Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga anggapan orang-orang Yahudi yang menjadikan Uzair juga anak dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau juga keyakinan orang-orang musyrikin, ya. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy. Ketika itu yang meyakini bahwasannya apa? Para malaikat itu apa? Banatullah, anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Subhanallah wa taala amma yusyrikun. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari apa saja yang mereka sekutukan. Kemudian penjelasan yang kedua adalah al-ahad di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman qul huwallahu ahad, ya. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Al-ahad adalah al-asmaul husna. Jadi al-ahad ini termasuk nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana maknanya adalah Maha Esa Maha Esa dalam kesempurnaan, ya. Yang tidak ada misal, ya, atau yang tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi makna dari al-ahad adalah Maha Esa dalam kesempurnaannya, ya. Maha Esa, Maha segala-segala, Maha satu, ya. Dalam kesempurnaan enggak ada yang sama dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebuah kisah yang menarik, ya. Ya, di mana ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Ini hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau bercerita, ya. Anna Nabi Shallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah, ya, bahwasanya Rasulullah SAW ini mengirim seorang laki-laki, ya, kepada sekelompok pasukan perang. Sariyah itu pasukan perang. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi sholatihi, ya, yang mana laki-laki tersebut ini membacakan kepada sahabat-sahabatnya yang lain ini fi sholatihi, di dalam sholat, ya, fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Dan setiap membaca surat itu, laki-laki tersebut ini ketika sholat mengakhirkan atau ketika di akhir surat tersebut beliau membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, ya. Falamma raja'u, ketika pasukan perang itu kembali pulang kepada Rasulullah SAW, ya. Dzakaru dzalika lin-nabi, kemudian menceritakan tentang kejadian itu, bahwasannya laki-laki yang diutus sama Nabi SAW itu ketika sholat selalu mengakhirkan bacaannya, ya, atau menutup bacaannya itu dengan surat Al-Ikhlas. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, saluh, tanya kepada dia, li ayyi syai'in yasna'u dzalik, untuk apa dia itu melakukan hal tersebut. Fasa'aluhu, kemudian mereka pun berbondong-bondong bertanya kepada laki-laki tersebut. Faqal, laki-laki tersebut menjawab, li'annaha sifatur rahman, karena sungguhnya dia adalah sifat ar-rahman, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan saya sangat suka untuk membacakannya. Nah, lihat di sini ternyata laki-laki tersebut alasannya apa? Ini adalah di dalam surat ini terkandung sifatur rahman, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan laki-laki tersebut ternyata cinta, dia senang untuk membacakan surat tersebut. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda apa? Akhbiruhu annallaha yuhibbuh, ya, kabarkan kepada dia bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai dia, ya. Subhanallah. Karena dalam surat ini betul-betul, ya, mensifati sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang sempurna. Kemudian yang ketiga adalah as-samad, ya. Penjelasan yang ketiga as-samad di sini di ayat yang kedua, atau ya di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman Allahus samad, ya. Allah adalah tempat bergantung. As-samad maknanya apa sih? Maknanya adalah yang maha memenuhi kebutuhan segala makhluk. Tidak ada sesuatu pun di alam ini kecuali dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha memenuhi segala kebutuhan kita, ya. Dan tidak ada makhluk pun di dunia ini, di alam semesta ini, kecuali apa?
butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ya berfirman apa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai hambaku, kullukum dhalun. Setiap dari kalian ini sesat. Fastah illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ya. Ahdikum ya. Maka mintalah hidayah kepada aku. Niscaya aku akan memberi hidayah kepada kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'iun, setiap kali ini lapar ya. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang aku beri makan. Fastat'imuni ut'imkum ya. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan makan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hambaku ya. Kullukum arin ya, setiap dari kalian ini telanjang, nggak pakai pakaian ya. Illa man kasautu, kecuali ya orang-orang yang aku beri pakaian kepadanya ya. Fastaksuni aksukum ya. Mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku memberikan pakaian kepada kalian ya. Di dalam hadis qudsi ini menjelaskan bahwasannya kita ini sebagai hamba itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini termasuk orang-orang yang sesat kecuali kalau tidak karena hidayah dari Allah. Kita ini termasuk orang-orang yang lapar kalau tidak apa? Diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang termasuk orang-orang yang nggak punya pakaian ya. Kecuali apa? Atau karena pakaian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang keempat dan ini yang terakhir yang bisa kita ambil penjelasan dari ayat ini, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini ya makna dari ayat yang keempat ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah Maha sempurna di dalam nama, sifat dan perbuatan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, dan ini adalah bentuk penekanan ya, dan juga bentuk bantahan ya. Ya, dari ayat yang pertama, atau bukan bantahan. Jadi bentuk penekanan ya dari adanya kemungkinan atau anggapan-anggapan dari orang atau dari manusia ya. Ketika dikatakan di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman qul huwallahu ahad ya. Katakanlah Allah itu ya dialah Allah yang esa ya kan. Allah yang maha sempurna, yang maha esa, satu-satunya ya. Yang tidak ada semisal baginya. Mungkin terbetik ya kan di dalam hati kita atas seorang itu bahwasannya ada yang mungkin mirip ya dengan kesempurnaan Allah. Namun ini dibantah langsung di ayat yang keempat ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak ada semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya. Dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang sebanding ya atau yang mirip ya dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam nama, sifat, perbuatan, zat dan segala hal sesuatunya. Dan alhamdulillah selesai sudah kita penjelasan tentang tafsir dari surat Al-Ikhlas. Semoga penjelasan yang singkat ini ya bisa difahami dan juga bisa dimengerti. Silakan ditanyakan apabila ada pertanyaan, dan juga mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita untuk senantiasa mentadabburi Al-Qur'an dan juga mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an tersebut. Kita akhir dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.